Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan fisiologi sistem kardiovaskuler. Nah, sistem kardiovaskuler terbagi menjadi dua, yaitu jantung dan pembuluh darah. Fungsinya yaitu mendistribusikan sari makanan dan oksigen, mengumpulkan sari makanan, sisa-sisa makanan CO2, mengatur panas tubuh dan distribusi. Yang pertama ada fisiologi jantung, bagian A yaitu fungsi umum otot jantung. Yang pertama sifat ritmisitas atau otomatis secara potensial berkontraksi tanpa adanya rangsangan dari luar. Yang kedua mengikuti hukum gagal atau tuntas. Yang ketiga tidak dapat berkontraksi tetanik. Yang keempat kekuatan kontraksi dipengaruhi panjang awal otot. Yang kedua yaitu metabolisme otot jantung. Seperti otot kerangka, otot jantung juga menggunakan energi kimia untuk berkontraksi. Selanjutnya pada bagian C, ada pengaruh ion pada jantung. Yang pertama, pengaruh ion kalium. Kelebihan ion kalium pada CES menyebabkan jantung dilatasi, lemah, dan frekuensi lambat. Yang kedua, pengaruh ion kalsium. Kelebihan ion kalsium menyebabkan jantung berkontraksi spatis. Yang ketiga yaitu pengaruh ion natrium dapat menekan fungsi jantung. Pada bagian D, elektrofisiologi sel otot jantung, aktivitas listrik jantung merupakan akibat perubahan permeabilitas membran sel. Seluruh proses aktivitas listrik jantung dinamakan potensial aksi yang disebabkan oleh rangsangan listrik, kimia, mekanika, dan termis. Pada bagian E yaitu sistem konduksi jantung. Sistem konduksi jantung meliputi SA node, tumpukan jaringan neuromuskular yang kecil berada di dalam dinding atrium kanan dan di ujung crista terminalis. Yang kedua, AV node. Susunannya sama dengan SA node, berada di septum atrium dekat muara sinus koronari. Yang ketiga ada bandel atriovestikuler. Dari bandel AV berjalan ke arah depan pada tepi posterior dan tepi bawah pars membranacea septum intervertikular. Yang keempat, serabut penghubung terminal anyaman yang berada pada endokardium menyebar pada kedua ventrikel. Pada bagian F ada siklus jantung. 4 pompa yang terpisah yaitu 2 pompa primer atrium dan 2 pompa tenaga ventrikel. Periode akhir kontraksi jantung sampai kontraksi berikutnya disebut siklus jantung. Adapun fungsi jantung sebagai pompa yaitu fungsi atrium sebagai pompa, fungsi ventrikel sebagai pompa, periode ejeksi, keempat diastol, dan yang kelima yaitu periode relaksasi isometrik. Adapun curah jantung normal yaitu jumlah darah yang dipompakan ventrikel kiri dan kanan sama besarnya. Jumlah darah yang dipompakan ventrikel selama 1 menit disebut curah jantung atau cardiac output. Adapun bunyi jantung ada beberapa tahapan yaitu yang pertama bunyi loop, yang kedua bunyi dup, yang ketiga lemah dan rendah seperti jalan diastolik individu muda, dan yang keempat kadang-kadang dapat didengar segera sebelum bunyi pertama. Nah, kemudian ada fisiologi vaskuler. Sistem vaskuler memiliki peranan penting pada fisiologi kardiovaskuler karena berhubungan dengan mekanisme pemeliharaan lingkungan internal. Bagian yang berperan dalam sirkulasi yaitu arteri mentransfer darah, arteriola cabang kecil dari sistem arteri yang berfungsi sebagai kendali ketika darah yang dikeluarkan ke dalam kapiler. Kapiler yaitu tempat pertukaran cairan zat makanan, elektrolit, hormon, dan bahan lainnya. Venula yaitu mengumpulkan darah dari kapiler secara bertahap. Vena yaitu saluran penampung pengangkut darah dari jaringan kembali ke jantung. Nah, aliran darah, kecepatan aliran darah ditentukan oleh perbedaan tekanan antara kedua ujung pembuluh darah. Pembuluh darah dan arteri adalah aliran darah dalam pembuluh darah, tekanan darah arteri, gelombang nadi, analis gelombang nadi, dan faktor yang mempengaruhi tekanan darah arteri. Nah, yang terakhir ada mikrosirkulasi yaitu tempat pertukaran zat CIS dan CES. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.